Nah, saya analogikakan selang yang terpelintir gitu ya. Kalau selang terpelintir, maka akan terjadi yang namanya turbulensi. Nah, turbulensi itu ada yang berputar, ya, ada juga yang menggulung gitu ya. Nah, coba dibayangkan pembuluh atau saluran itu, kemudian ada turbulensi dan darah yang mengalir, ya, darah yang mengalir itu pekat, ya, pekat entah karena gula diabetes ya, karena kolesterol tinggi ya, trigliserida yang tinggi akibat makanannya yang kurang baik gitu ya, terlalu tinggi, kemudian pekat, tersumbat, lintir, nah akhirnya lah bisa jadi penyumbatan dimanapun. Kalau kita sebutnya penyumbatan di jantung, ya itu jantung koroner ya. Sedangkan kalau tekanannya tinggi terus, itu macam kita angkat beban. Semakin bebannya meningkat, maka ototnya semakin membesar. Sedangkan jantung kalau sering memompa dengan tekanan yang cukup tinggi, maka jantungnya juga akan bengkak, jadinya gagal jantung. Gitu ya. Kalau penyumbatan ini terjadi di kepala, bisa jadi nanti stroke ya. Stroke-nya bisa stroke penyumbatan atau stroke pecah pembuluh darah. Gitu ya. Nah, misalnya di tempat lain menyumbatnya gitu ya, sirkulasi di mata misalnya itu ada menyumbatnya. Nah, bisa jadi glaukoma gitu ya dan seterusnya. Banyak sekali yang akhirnya secara fisika, secara mekanika kita tidak perhatikan gitu ya, hanya fokus untuk oh ini kolesterolnya tinggi, obat kolesterol atau herbal anti kolesterol. Pertanyaannya kenapa kok meningkat? Kemudian kenapa kita tidak bantu dengan mengalirkan sumbatan itu dengan dipelintir ulang, dipelintir balik ya, ditwist balik gitu. Nah, itu bisa kita lakukan. Kalau jantung koroner nanti apakah bisa membaik? Nanti saya jawab ya. Nanti saya jawab. Coba dibayangkan chassis mobil ya, chassis atau eh, bagian rangka mobil. Kalau bagian rangka mobilnya miring, nanti bannya ikut miring, bodinya ikut miring, setirnya ikut miring, mobilnya jadi boros, dinaikkan nggak enak, setirnya miring ke kiri terus, dan seterusnya. Manusia juga sama, pada saat titik tengah tubuhnya, terutama di pinggul, tulang ekor pinggul itu tidak simetris, miring, ya kita sebutkan sebagai kendor dan pantel, gitu ya. Kemudian tipe tubuhnya juga berubah. Nah, maka organ-organ yang membungkus, daging-daging yang membungkus rangka kita itu juga akan terganggu. Bayangkan 2,5 kali keliling bumi tadi nempel di daging, dagingnya kepelintir akibat tulang rangkanya yang ikut terpelintir, gitu ya. Oke. Kalau itu kita tidak selesaikan, maka itu akan muncullah masalah-masalah yang ada. Kalau masih ingat pelajarannya, itu seseorang yang sehat itu rangkanya di koordinat 0,0 ya. 0,0 itu artinya orang yang postur tubuhnya lurus, bagus, aliran darah semua setimbang ya. Jadi sehat gitu. Pada saat tidak imbang, macam seperti kita main layang-layang ya. Kalau sebelum diterbangkan, layang-layang itu kan harus ditimbang. Tidak boleh terlalu berat ke kiri, tidak boleh terlalu berat ke kanan, harus pas bisa ditimbang, baru nanti diterbangkan layang-layang itu, maka bisa terbang dengan baik. Tapi kalau rangkanya itu ternyata dia tidak seimbang, maka waktu diterbangkan layang-layang itu akan mengarah ke satu sisi gitu, entah ke kiri, entah ke kanan, atau bahkan tidak mampu diterbangkan karena dia hanya putar-putar aja, nggak bisa naik ke atas gitu ya. Nah, itulah yang kita pahami di kelas Al-Kasal. Nah, salah satu penyebabnya kan banyak ya. Ya, salah satunya bisa jadi karena duduknya tidak bagus, ada dompet dan lain sebagainya. Sehingga pada saat posisi kita periksa itu pinggulnya naik ya. Tuh, yang gambar yang atas itu pinggulnya naik yang sebelah kiri. Tapi setelah dibenahin sudah bagus. Makanya kalau ada permasalahan-permasalahan sakit apapun, ya termasuk juga jantung, saya akan berusaha untuk melihat miringnya badannya itu selain di posisi berdiri, berbaring, pengecekan titik sentuh juga bisa dicek dari posisi sholat waktu ruku.
Nah, pada saat sholat waktu ruku ini bisa tampak yang sebelah kanan itu seperti itu. Nah, bisa naiknya yang sebelah pinggang, bisa juga kebalikan pinggangnya yang sebelah kiri naik, yang bagian pundaknya yang kanan yang naik gitu. Jadi terjadi proses pelintiran ya, pelintiran. Tapi waktu di ronsen dia tampak lurus. Tapi begitu dirukukan, maka dia terlihat melintir. Nah, ini salah satu contoh pasien yang mengalami gangguan kesehatan ya. Hampir semua itu seperti yang di sebelah kiri. Nanti coba waktu melihat diri sendiri atau pasien ya, ruku harus bisa yang sebelah kanan itu rapih, rata, lurus, termasuk nanti kakinya menghadap ke kiblat lurus ya, lurus. Tumitnya sejajar semuanya lurus menghadap ke kiblat, termasuk pundaknya dan sebagainya. Semakin tidak bisa seperti yang kanan, semakin banyak masalah. Semakin tidak bisa ruku dengan baik, maka pelintirannya semakin berat. Semakin diluruskan ada yang sakit, maka permasalahannya belum terselesaikan. Apapun namanya termasuk masalah jantung. Ya. Nah, sekarang terus itu sudah diterapi itu, sudah diterapi dan lain sebagainya. Tapi kok masih belum selesai masalahnya ya? Kok masih belum terselesaikan masalah jantungnya dan lain sebagainya. Ya, saya izin eh, bercerita. Jadi tahun 2024 akhir ya, saya ada kesempatan mendatangi kawan kita yang ada di Jambi, Malaysia gitu ya. Sorry, Jambi, Sumatera. Di Pulau Riau menyatakan tidak bisa berangkat haji, tidak mampu berangkat haji karena istitoahnya ditolak. Jadi tidak bisa berangkat karena pemeriksaan eh, kesehatannya gagal akibat masalah jantung. Salah satunya adalah tekanan darah tinggi dan tidak mampu jalan jauh. Jadi cuma 5 meter, 10 meter dari rumah ke musola itu sudah berat, sudah tidak mampu jalan dah. Kadang-kadang sampai pingsan gitu ya. Nah, kemudian ada kesempatan ke Jambi, kita periksa di sana, ternyata memang ada masalah, kita perbaiki. Setelah diperbaiki, kita minta untuk rutin melakukan JAPAS. Nah, JAPASnya itu juga kita berikan dosis ya, nanti juga akan saya sampaikan dosisnya seperti apa. Alhamdulillah dinyatakan bisa berangkat, mampu berjalan kaki sampai 5 kilo, 7 kilo gitu ya. Nah, tapi tentu saja tidak bisa sembarangan jalannya. Ya, ada caranya, tidak boleh sembarangan. Alhamdulillah bisa haji pulang dengan keadaan sehat walafiat dan sampai sekarang masih sehat. Nah, itu salah satu contoh pasien yang bisa pulih dari masalah jantungnya dengan cara memperbaiki japasnya, gitu ya. Oke. Salah satunya adalah dengan cara berolahraga yang baik. Nah, olahraga yang baik ini itu seperti apa? Karena olahraga itu banyak sekali yang memversikan gitu ya. Banyak sekali yang memversikan. Oh, saya sudah olahraga loh dokter gitu. Saya sudah jalan kaki setiap hari. Saya sudah ke pasar itu beli makanan apapun. Atau bahkan saya sudah olahraga kemana? Ke mall. Itu merasa sudah olahraga kalau sudah ke mall. Padahal olahraga itu ada syarat dan ketentuan yang ini kalau benar olahraganya itu nanti akan menghasilkan yang namanya BDNF ya. BDNF itu apa? Brain Derived Neurotrophic Factor ya, salah satu protein yang sangat penting untuk memicu pembentukan sel saraf baru termasuk jaringan tubuh yang rusak ya, termasuk pembuluh darah. Ya, tentu saja neurotransmitter ini, neurotrophic factor ini atau neurotransmitter ini itu tidak tiba-tiba muncul. Harus kita stimulasi lewat olahraga. Nah, olahraga yang seperti apa? Tidak bisa sembarangan, tidak bisa asal olahraganya, ya. Ya, kalau ini bisa kita dosiskan, kita atur jadwalnya, insya Allah nanti BDNF ini akan diciptakan sendiri oleh tubuh kita
untuk mempercepat pemulihan organ termasuk masalah saraf di otak kita. Ya, ini bukan saya yang bilang ya. Ini sudah banyak jurnalnya. Silakan Bapak Ibu semua nanti boleh cari jurnalnya BDNF itu apa dan lain sebagainya silakan. Nah, dengan kombinasi oksigen yang tinggi, maka nanti akan menghasilkan sumber energi untuk memulihkan stamina secara menyeluruh. Jadi seluruh tubuh kita akan eh, terkoreksi kesehatannya gitu ya. Oke, termasuk jenis pembuluh darah, jantung, otak, dan lain sebagainya akan terkoreksi. Dan ini juga dibuktikan dari pasien yang hadir di tempat kami. Kalau dia punya gangguan cemas, anxiety, overthinking, dan lain sebagainya, kalau dia mampu berolahraga sesuai dosis yang diberikan, kondisi anxiety-nya, kondisi overthinking-nya itu jauh menurun. Ya, bahkan menuju ke kesembuhan. Ya, oke. Nah, jadi kalau olahraganya benar, terjadi eh, pompa darah itu gerakannya benar, maka akan menghasilkan BDNF. Di mana BDNF ini nanti akan merangsang angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru. Nah, ini juga menjadi jawaban. Dulu pernah ada pasien saya yang kena jantung koroner, dinyatakan aliran darahnya beberapa bulan kemudian membaik gitu. Ternyata dengan japas dan hentakan kaki yang terdosiskan itu merangsang angiogenesis pembentukan pembuluh darah baru. Termasuk kenapa orang stroke kalau kita latih untuk menghentakkan kaki, ya menghentakkan kaki dengan terdosiskan itu akan membentuk BDNF yang merangsang pembentukan pembuluh darah baru. Itu ya meningkatkan aktivitas otak, ya oksigennya juga sirkulasinya meningkat dan seterusnya. Dan termasuk pada saat kita melakukan aktivitas fisik yang terutama merangsang betis, maka juga akan memunculkan yang namanya nitrit oksid, melebarkan pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah yang menyempit itu akan secara alami oleh tubuh kita akan dilebarkan gitu ya dengan cara yang alami ya. Betis harus diaktifkan. Jadi saat ini diyakini betis itu adalah jantung kedua dari manusia. Dia kalau aktif akan memberikan suplai ke jantung sehingga jantung tidak perlu berat-berat menyedot darah gitu. Ya. Semakin aliran darah ke jantung itu berkurang, jantung akan berusaha untuk menekan lebih supaya kembali ke jantung untuk dipompa lagi gitu. Nah, kalau betis kita aktifkan, nanti darah akan secara otomatis akan dipercepat menuju ke jantung sehingga jantung akan mengurangi tekanannya. Gitu ya, saling berkaitan. Ya. Dan manfaat JAPAS itu luar biasa dari pemahaman munculnya BDNF dan lain sebagainya, itu akan muncul dengan JAPAS peningkatan kapasitas jantung dan paru, ya, kekuatan ototnya meningkat, ya, metabolisme semakin bagus, adaptasi sel sistem saraf karena ada BDNF tadi, ya. Dan ini baru saya ketahui belum lama. Ternyata dengan olahraga yang tepat, termasuk JAPAS, ya benar sistem saraf akan terkoreksi, termasuk perubahan hormon dan mental psikisnya juga akan semakin bagus karena otaknya mendapatkan nutrisi yang tepat. Nah, sekarang coba kita sama-sama belajar menghitung olahraga, menghitung dosis olahraga, ya. Nah, normalnya kita akan menghitung denyut nadi. Jadi kalau seseorang itu olahraganya sudah tepat atau tidak, salah satunya adalah menghitung denyut nadi. Nah, menghitung denyut nadi, nadi normal itu di antara 60 sampai 100. Nah, itu di, diperhatikan sendiri ya usianya, usia dewasa muda, dewasa madya, dewasa akhir, lansia. Nah, rata-rata di usia usia itu yang normal ya sekitaran 60 sampai 80 ya. Nah, saya minta Bapak Ibu semua yang hadir sekarang itu menghitung denyut nadinya sendiri. Nanti tolong ditulis di kolom komentar ya. Tolong ditulis di kolom komentar denyut nadinya berapa. Dihitung ya. Cara menghitung bagaimana? 15 detik dikalikan 4. Ini 15 detik itu dapat berapa? Kalikan 4. Itu sama dengan 60 detik. Silakan saya beri waktu, silakan dicek masing-masing. Kemudian tolong ditulis di kolom komentar. Silakan. Saya tunggu ya.
supaya Bapak Ibu semua nanti bisa japas dengan terdosis dengan baik. Ya, silakan ditulis berapa denyut nadinya sekarang. Ya, saya tunggu. Lima, ap- Silakan apa ditulis di dokter, kolom 15 detik komentar. kali berapa dokter? 15 detik nilainya berapa? Dikalikan 4. Kalikan 4. 15 detik, jadi dicari nadinya di tangan sini ya, pakai 3 jari supaya bisa teraba. Dihitung, dilihat jamnya, dilihat. Nah, berapa detik? 15 detik itu berapa denyutan? Kalikan 4. Nanti tulis 60 kah, 70 kah? Ini Pak Soleh nih 90 ya. Usia berapa Pak Soleh? 70. Ini ikut lagi nih. Orang Fadli Usia orang 63, Dok. Insya Allah. Berapa 70? Yang lainnya 82. Lainnya lagi. Ayo. Jadi supaya tahu nih denyut nadinya. Karena nanti japasnya berhasil atau tidak, atau japasnya tidak boleh dilakukan, atau berapa lama japasnya gitu. Yang 52 bagus ya. Atlet kah? Pak Dwi atau Ibu Dwi? 52 ini atlet kah? Atau memang biasa olahraga? Yo, silakan ditulis. Berapa ini? Ibu rumah tangga 52. Masya Allah. Bu Konita 68. Ini Bu Konita mah sudah hafal, kemarin sudah ikut ya. Oke. Mbak Novian 68. Ayo, yang lain. Ini masih berapa ini yang menghitung? Ayo, praktek ini yuk. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 72. Harusnya oke lah ya. Ya, yang lain, yang lain. Saya tungguin. Kalau ini nggak dihitung, nanti nggak paham setelah ini. Susah. Yuk, dihitung yuk masing-masing. Silakan. Masih saya tungguin. Dihitung, pening. Dihitung aja 15 detik. Berapa? Kalikan. Kalikan 4. Ya, jawabannya mah bukan pening. Jawabannya 70, 80. Yuk, silakan. Oke. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya, tadi sudah dihitung ya. Nah, denyut nadi yang Bapak Ibu semua hitung itu adalah denyut nadi istirahat, ya. Denyut nadi istirahat. Denyut nadi istirahat itu eh, pada saat tidak melakukan aktivitas apapun, normalnya itu memang 60 sampai 100. Cuman kalau mendekati 60 akan lebih bagus. Jadi tenang ya. Tapi kalau lagi istirahat sudah denyutnya 100, maka ada sesuatu ini. Nah, ada sesuatu. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan denyut nadi maksimal secara rumus Fox et al. Ya? Maksudnya ini secara sederhana. Ya, ada juga rumus Corvonen tapi agak susah ngitungnya. Udah yang ini aja. Ini contoh, contoh yang sederhana. Jadi normalnya denyut nadi tadi kan 60 sampai 100. Kalau bisa mendekati 60 akan semakin bagus. Sekarang denyut nadi yang diperkenankan saat kita berolahraga gitu ya. Denyut nadi yang diperkenankan pada saat kita olahraga atau kita sebut denyut nadi maksimal pada saat olahraga, rumusnya adalah 220 dikurangi usia. Jadi 220 dikurangi contoh usianya 65. Maka 220 dikurangi 65 adalah 165 denyutan per menit ya. Nah, artinya apa? Kalau lagi olahraga, Bapak atau Ibu yang usia 65 ini pada saat olahraga denyut nadinya tidak boleh melebihi 165 gitu. Kalau melebihi 165, kemungkinan besar pingsan. Bagaimana kalau usia 40? Kalau usia 40 berarti 220
dikurangi 40. Jadi hasilnya adalah 180. Maka bapak ini atau ibu ini kalau berolahraga tadinya dalam 1 menit tidak boleh lebih dari 180. Atau mendekati 180 pun dia sudah akan menuju ke pingsan atau nyeri atau sakit gitu ya. Jadi tak boleh lebih dari 180 yang usianya 40 secara keumuman. Yang usianya 65 berarti 165. Coba dihitung masing-masing ya. Dihitung masing-masing 220 dikurangi usia. Nah, betul 15 detik itu 15 saat ya, 15 detik 15 1 menit itu ya, 1 menit itu. 1 menit itu kan 60. Nah, ini seperempatnya gitu. Ya. Nah, coba dihitung tuh ya. Umur 65, Nadi 64 betul. Sekarang Pak Matsyah usia 65 berarti denyut nadi maksimalnya adalah 220 kurang 65 sama seperti yang ada di sini. Berarti 165 adalah denyut nadi yang diperkenankan pada saat Pak Matsyah berolahraga. Gitu ya. Oke, coba nanti tolong dihitung 220 dikurang usia, tolong ditulis di kolom komentar ya supaya saya bisa melihat ya. Ini Pak Rozi 176 ya, 220 kurangi 63, Masya Allah 157 ya. Jadi pada saat Pak Soleh berangkat olahraga, japas, lari, apapun, maka pada saat itu tidak boleh denyutnya lebih dari 157. Mendekati 157 itu sakit pingsan malahan ya. Gitu. Ya, jantungnya nggak mampu. 174, 175, Masya Allah ya. Yuk, bagus. 220 dikurang usia. Sekali lagi ya, denyut nadi maksimal adalah denyut nadi yang diperkenankan dalam 1 menit pada saat olahraga. Maksimalnya segitu. Mendekati saja, kalau bisa jangan. Ya, ya nanti saya sebutkan kenapa kok jangan ya. Saya kasih. Kenapa kok banyak olahragawan malah meninggal di tempat olahraga? Ya selain kita qadarullah usia gitu ya, selain karena qadarullah usia gitu ya, tapi secara keilmuan ya tidak mampu tubuhnya. Ya, banyak sekali atlet-atlet yang meninggal di lapangan ya. Ada Markis Kido, ada Bejo Sugianto ya, ada juga dokter juga ya, dokter ortopedi yang di Makassar itu. Banyak sekali ya, banyak sekali ya. Nah, itu nanti kita jadikan pelajaran gitu ya. Olahraga yang tanpa ilmu itu tidak tambah sehat, tambah sakit ya, bahkan mengancam jiwa, mengancam nyawa kalau olahraganya sembarangan. Gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, tadi sudah masing-masing sudah menghitung ya, tadi heart rate maksimal ya, HR max itu 220 kurangi usia. Sekarang saya akan contoh di usia 65 dulu ya. Nah, hasilnya kondisi pasien ini itu akan berbeda dengan atlet gitu ya. Jadi pengukurannya beda. Atlet itu kalau lagi diam, dia bisa jadi di bawah 60. Itu bukan penyakit, orang dia memang atlet gitu. Nah, atlet pun kadang-kadang jantungnya akan lebih besar daripada yang bukan atlet ya, karena memang terbiasa dia dipacu jantungnya ya. Jadi ini kita bicara adalah pasien yang bukan atlet ya. Oke. Nah, sekarang itu saya ambil contoh ya, ambil contoh. Bagaimana seseorang yang usianya 65 tahun japas? Nah, pada saat seseorang itu berolahraga, kita tentukan zona-zona. Ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 ya. Nah, olahraga yang diperkenankan untuk orang-orang yang saat ini pengen sehat, ya, bukan mau jadi atlet, itu sampai zona 3 saja. Ya, tadi kita contohkan denyut nadinya 68 ya misalnya. Usia 65, denyut nadinya 68 saat diam gitu ya. Kemudian ingin japas. Ingin japas. Nah, yang kita tuju nanti adalah zona 2 dan 3. Pada saat
usia 65 ini dia japas, kemudian denyut nadinya masih sekitar di bawah 93, atau bahkan waktu japas cuma 70, maka belum masuk ke zona satu, di mana itu adalah tempat pemanasan atau pemulihan gitu ya. Pemanasan lah ya. Pemanasan, warming, warming up atau cooling down, pemulihan gitu ya. Warming up ini kalau misalnya pada saat japas masih denyutnya 70, maka pemanasan aja belum gitu. Nah, nanti kalau pengen lebih bagus lagi, dinaikkan di zona 2. Nah, makanya banyak sekali yang bertanya, dokter, saya sudah japas kok. Saya masih belum turun berat badan. Makanya masih belum turun. Kenapa? Ya karena japasnya masih di pemanasan denyut nadinya. Ya, dihitung zona 2 kalau dia dari denyut nadi maksimalnya itu 60 sampai 70%. Jadi 165 tadi kali 70% itu kurang lebih 108. Kali 60% itu 93. Ya, gitu ya. Nah, akhirnya kalau di zona 2 ini maka nanti akan membakar lemak. Gitu. Kalau ingin menaikkan daya tahan, menaikkan kemampuan jantung dan lain sebagainya, maka harus dinaikkan di zona 70 sampai 80, di 108 sampai 124 gitu. Nah, ini kalau di sini insya Allah Japas masih bisa sambil ngobrol sama kawannya. Masih bisa bernyanyi kalau bernyanyi sambil jalan misalnya gitu ya. Sholawat misalnya gitu. Tapi kalau sudah masuk ke zona 4, ini akan membuat tubuh kita malah muncul asam laktat, bikin sakit semua. Zona 4 5 inilah zonanya atlet gitu. Intensitas tinggi, sprint, kecepatannya maksimal, dan sifatnya anaerob akan membuat badan malah sakit gitu. Kalau seperti ini yang terjadi, malah terjadi kerusakan seluler. Radikal bebasnya muncul. Nah, ini yang terjadi gitu. Ya, ada radikal bebas yang luar biasa menumpuk, pembuluh darahnya gagal, jantungnya juga gagal, semuanya gagal, diforsir. Karena olahraga itu ada dosisnya. Seminggu tidak boleh lebih dari 5 kali kalau sampai radikal bebasnya keluar. Ya, karena waktu istirahat itu akan memperbaiki sel. Nah, coba sekarang Bapak Ibu hitung sendiri ya. Denyut nadi maksimal kalikan 70%. Berapa? Coba ditulis di kolom komentar. Jadi misalnya ini ada Bu Norazia Abdul Majid ya, itu 167 denyut nadi maksimalnya kali 70%. Berapa? Nah, itu adalah denyut nadi yang nanti dipakai pada saat japas. Seminggu 4 sampai 5 kali dengan dosis yang tepat, maka BDNF keluar. Kalau BDNF keluar, terjadi proses perbaikan jaringan. Mau itu di otak, mau itu di jantung, mau itu di pembuluh darah, maka otomatis akan terjadi perbaikan secara bertahap. Yuk, siapa lagi? 121. Lagi dihitung yang lain. Boleh ya? Nah, ini nanti adalah denyut nadi kira-kira pada saat japas harus segi di situ. Kalau pengen japasnya itu maksimal. Kalau pengen japasnya itu bisa menghasilkan kondisi jantung yang baik. Nah, nanti ada kondisi-kondisi khusus ya. Ada kondisi-kondisi khusus yang perlu kita perhatikan ya agar semakin sehat ya. Masya Allah. 116, 122. Wah, sudah pintar sekali sudah paham insya Allah ya. Sudah paham ya. Sudah paham, sudah bisa hitung. Jadi denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi usia. Kemudian dari situlah denyut nadi maksimal dikalikan zona yang dipilih. Kalau ingin berat badannya turun di zona 2, 60% sampai 70%. Nah, atau pengen berat badan turun sekaligus naikkan kemampuan jantung dan lain sebagainya, ya di 70% aja, kira-kira ya. Jadi nggak harus 122 nih Bu Dwi, 122, pokoknya 122. Ya boleh 122, di maintain di 122 sampai 80%-nya. Jangan lebih dari 80% ya. Karena yang terjadi malah asam laktat. Pak Soleh 110, Masya Allah. Ya, sudah paham ya Bapak Ibu ya? Insya Allah sudah paham. Oke, Insya Allah lanjut ya. Oke. Nah,
Kalau lagi istirahat gitu ya. Kalau lagi istirahat kok sudah 90, kok sudah 100 gitu ya. Ini otomatis adalah di kondisi-kondisi yang tidak aktif secara fisik ya, diem aja. Ada masalah itu pasti. Termasuk juga masalah metabolik, misalnya diabetes ya, termasuk gangguan jantung itu sendiri atau mengkonsumsi obat batuk pilek misalnya gitu. Itu naik, obat-obatan tertentu itu naik ya. Atau lagi cemas, itu juga naik. Nah, jika Bapak Ibu semua tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada panas, tiba-tiba kok tinggi terus, jangan langsung dijapaskan Bapak Ibu. Nggak boleh. Ya, harus diurai dulu pelintirannya. Bagaimana mengurai pelintiran? Ya caranya dicek kendor pantelnya, terutama tipe pantel yang berapa? P0, P1, atau P2. Jangan langsung dijapaskan. Ya. Sedangkan nanti japas hanya ada di zona 1, tidak boleh di zona 2 atau bahkan 3. Malah pingsan ya, tidak boleh. Karena masih pelintirannya masih belum kita urai dengan CU, HK dan lain sebagainya. Ya. Nah, makanya tidak langsung ya. Jadi syaratnya kalau mau japas, sebelum japas cek denyut nadinya berapa. Kalau di atas 90 mendekati 100 atau bahkan 100 lebih jangan japas. Ya, sekali lagi jangan japas. Urai dulu pelintirannya, jangan langsung japas. Ya, malah jadi masalah. Nah, japas pun itu tidak boleh langsung japas Bapak Ibu. Ya, ada yang namanya warming up, kemudian japas itu sendiri cooling down. Ya, saya mengambil 30-45 menit itu ada dasarnya. BDNF itu baru keluar kurang lebih 20-30 menit. Jadi kalau misalnya japasnya cuma 10 menit, 15 menit, belum keluar. Ya, japas itu banyak nih pasien-pasien yang datang, dokter saya sudah japas. Berapa lama? 5 menit. Ya, belum keluar BDNF-nya. Ya, belum keluar. Japasnya harus 30 sampai 45 menit. Kemudian cooling down. Masing-masing ini punya maksud dan tujuan, ya. Misalnya bagaimana warming up dan cooling down? Bagaimana gerakannya? Tidak boleh sembarangan Bapak Ibu, ya. Warming up dan cooling down jangan sampai kebalik, ya. Warming up itu nanti kita harus yang dynamic, ya. Dynamic itu mengaktifkan otot tanpa membuatnya kaku. Misalnya putaran tangan, ayunan kaki, ya, lunges, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau warming up ya seringkali kita warming up malah begini contoh 2, 3, 4, 5 gitu ya atau 1 itu bukan warming up ya warming up yang baik karena kita mau mensirkulasikan darah kita maka warming up-nya adalah dinamik digerakkan 1, 2 gitu ya. Nah nanti langsung dipraktekkan ya insya Allah kita Jambore kan ada Japas itu yang cukup cukup lumayan menantang itu ya di Kalitalang di Klaten. Nah, itu dipraktikkan, jangan langsung japas gitu ya. Terus kemudian denyut nadinya diukur. Kalau memang lagi istirahat aja sudah di atas 90, jangan ikut japas dulu ya. Kan kita mau sehat, mau nggak mau cari masalah ya. Gitu. Nah, kemudian dinamik kakinya digoyang-goyangkan, diayun-ayunkan dan sebagainya. Itu namanya dinamik. Nah, tujuannya apa? Itu tadi, mengaktifkan otot, menyiapkan darah itu sirkulasi, menaikkan denyut jantung dengan perlahan ya. Nah, akan berbeda nanti kalau cooling down ya. Cooling down itu menurunkan denyut jantung dan tekanan darah secara bertahap. Kemudian supaya darah tidak mengumpul di tungkai setelah kita olahraga. Nah, kita alirkan lagi ke atas ya. Gerakannya bisa hamstring stretch, peregangan betis ya. Kemudian boleh juga pakai gerakan pas tanpa perlawanan. Contohnya seperti gergaji terbalik lurus misalnya gitu ya. Nah, gergaji terbalik lurus itu seperti apa ya? Ya seperti macam sholat aja lah gitu. Nah, gimana caranya kita stretchingkan agar itu tadi mengembalikan panjang ototnya. Jadi kita bisa lakukan EB tekan misalnya gitu ya. Nah, misalnya kita body press kan, ya, body press kan entah tipe C atau tipe S, kita body press kan.
Ya, tujuannya apa? Itu tadi, menjaga sirkulasi tetap jalan, tidak menambah penumpukan asam laktat yang membuat badan sakit semua. Gitu ya. Nah, dosis Japas bagi yang punya sakit jantung, gitu ya, itu tidak boleh langsung tinggi ya. Ya, fokus di zona 1-2 udah cukup ya. 1-2 udah cukup. Nanti naik kalau sudah mulai kuat. Targetnya di 30 menit. Kenapa 30 menit? Disitulah mulai muncul BDNF. Ya, 4 sampai 5 kali dalam satu pekan. Nanti kalau sudah mulai kuat, minggu ketiga sampai minggu keenam bisa di zona 3 atau sesekali masuk zona 4, tapi harus siap dengan asam laktat yang menumpuk. Ya, gitu. Ini salah satu video yang saya buat menunjukkan cara japas yang baik karena banyak yang japasnya itu kurang tepat sehingga target yang dimaksudkan tadi saya sampaikan itu tidak tercapai. Nah, ini salah satu contoh cara japas yang baik. Kita akan melakukan sebuah gerakan yang namanya japas, yaitu jalan ala PAZ ya. Jadi kita akan memposisikan tubuh itu lurus ya, artinya tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar juga. Jadi posisinya seperti posisi sholat dan kaki-kaki ini tidak boleh menghadap samping ya, tapi menghadap lurus ke depan. Nah, kita akan menghadapkan badan menuju lurus ke depan sana dan kita mulai melangkah. Melangkahnya ini rileks, santai, tapi memang langkahnya lebar. Karena langkahnya lebar, otomatis nanti yang landing itu adalah tumitnya. Jadi yang landing adalah tumitnya dulu. Beda dengan langkah jalan pelan, nah itu yang melangkah kaki pendek-pendek, yang berjalan lutut dan pinggul. Nah nanti untuk jalan ala PAZ ini kita akan melangkahkannya itu lebar, lebar dan panjang. Ya, saya contohkan. Posisi lurus, langkah, lebar, panjang. Langkah, lebar, panjang. Nah, langkah lebar panjang ini akan membuat yang bergerak itu tulang belakang sampai ke arah diafragma. Dan ini akan membantu proses sirkulasi menjadi lebih baik, lutut juga lebih nyaman. Jadi untuk penderita-penderita sakit lutut, pinggang, ataupun punggung, dengan japas Oke, ini, jadi insya Allah ini akan langkahnya mengurai lebar. Nah, keluhan-keluhannya. kadang-kadang langkah Selamat seperti mencoba. itu denyut jantung belum meningkat. Jadi kita harus tambah kecepatannya. Itu tambah kecepatannya lebih kencang lagi sampai denyutnya itu nyampe gitu ya. Sampai denyut nadinya semenit tadi sesuai dengan yang dihitung tadi 110, 120, 116, 121 gitu ya. Nah, jangan sampai japas denyut nadinya masih di zona 1 gitu ya, masih 70, masih 80. Nah, nggak muncul BDF-nya gitu. Tapi sekali lagi untuk yang punya sakit jantung tidak boleh langsung dosis maksimal. Dosis standarnya itu nggak boleh, dipelankan dulu. Jalan dulu 5 menit, tapi pelintirannya diselesaikan dulu. Meluntirnya, meluntirnya, kendor pantelnya diselesaikan, terutama jenis pantelnya. Jadi jenis pantelnya itu dicek, jangan sampai P0 di terapi P1 gitu ya. P1 di terapi P0 atau kebalikan ya. Itu P2 di terapi P0 dan sebagainya. Nanti nggak selesai tarikannya ya. Itu dari kan tubuhnya. Oke? Oke. Jadi itu tadi eh, sekilas materi yang bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu semua para pastrooper yang itu sudah saya sampaikan juga kepada pasien-pasien dan progresnya luar biasa bagus. Ya, Insya Allah Japas itu luar biasa, ya, sederhana, ya sederhana, tapi ternyata setelah dipelajari selama beberapa saat ini gitu ya, saya mendapatkan benang merah bagaimana seseorang yang japas dengan baik itu akan membuat memang tekanan darahnya jadi lebih stabil, jantungnya juga jadi lebih kuat. Itu berdasarkan dari pasien-pasien yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu semua para pas trooper, mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan ya gitu ya. Semoga bisa menambah pemahaman dan bisa langsung praktek. Nah, itu dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, Suara hilang, Mas Roji. ya. Suaranya hilang muncul. Belum muncul suaranya. Hilang ditelan bumi Nusantara. Belum muncul suaranya. Suaranya belum keluar. Belum keluar ya. Di saya nggak keluar atau Bapak Ibu juga nggak keluar suaranya? Sudah? Ah, sudah baru ini sudah. Sepertinya. Oh, sinyal saya ini sepertinya. Ya, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo silakan bisa ketik langsung di kolom komentar atau bisa raise hand. Atau sudah jelas, sudah oke. Wah, Masya Oh, Allah. alhamdulillah kalau sudah jelas. Sudah jelas, Alhamdulillah alhamdulillah. kalau sudah jelas. Jadi prinsipnya memang ada dosisnya ya dok ya. Ya, Ada ada. dosis dan ada dosis itu pun juga menyesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan ya. Ya, disesuaikan sama Jadi yang insya Allah, bersangkutan. Jadi tidak boleh langsung japas, kasih langsung japas gitu. Jadi japasnya harus kita lihat dulu. Paling tidak kita cek denyut nadinya, ya, dan sebagainya ada keluhan apa. Poinnya sebelum dijapaskan, pelintirannya harus diurai dengan CU, hentakan kaki, gitu ya. Nah, begitu. Oh, sudah paham semua ini. Kalau sudah paham berarti sudah bisa kita. Alhamdulillah. Ini deh. Cara menghitung nadi bagaimana tadi yang Oh, 15 cara bonus menghitung nadi ya. Jadi kali. gini, itu kan nadinya dihitung itu 1 menit. Jadi selama 1 menit itu denyut nadinya berdetak berapa kali dalam 1 menit, gitu kan? Nah, karena kita mau memperpendek penghitungan, maka 15 detik saja. Berapa? 15 detik itu dicek denyutnya. Oh, ada 15. Berarti 15 kali 4 kan? 15 kali 4 berarti 60. Kalau denyutannya 20, 15 detiknya. Maka 20 kali 4 berarti 80 1 menitnya. Kan begitu. Ya. Jadi menghitung denyut nadi tadi supaya lebih cepat ngitungnya 15 detik itu berapa? Kemudian apa namanya? Dikalikan 4. Berapa nilainya gitu. Ya. Begitu ya Bu Nunu. Apakah besok Ya, sebelum japas ada aku tinggal Mbak cek? Konita. Wah, ini. Mungkin bisa Ya, diingatkan kali gitu ya. Diingatkan ke apa, koordinatornya Japas begitu ya, supaya bisa. ya, mungkin barangkali ada sedikit informasi pada saat japas. Ya, ya sebelum japas nanti. Nanti coba saya sampaikan ke ini supaya nanti kita bisa menghitung ya. Jadi terdosiskan dengan baik ya. Siap. Ada Ya, lagi Bapak Ibu mungkin ada yang lagi Pak? Malaysia mau tanya-tanya boleh atau sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Alhamdulillah. Ya. Ada tanya lagi? Boleh? Udah. Mungkin kalau misalnya nggak ada bisa bisa diberikan resume kali dok. Resume sekaligus mungkin bisa closing statement Ya, karena memang kasihan juga yang dari yang beda beda jam ya sudah cukup. ya. Dan Ya. sama kok Tanya masih. gerakan pas boleh, Dok? Tanya gerakan pas? Boleh. Boleh, Oke, boleh. saya mau tanya, Dok. Ada beberapa kasus yang saya tangani. Hmm. Yang pertama, eh, kendor dia sudah betul. Hmm. Lepas itu semua miring dia. Tapi permasalahannya, pertama kali saya siu, dia jadi Ya, semput. nah, apa Jadi itu? Pertama sesak kali di napas. CU, Sesak pertama napas. kali di CU.
langsung sesak nafas. Langsung sesak nafas. Oke, terus? Apanya yang salah? Kasusnya apa kasusnya? Bang Padile? Sama jantung. Oh, jantung. Oke, Tiga orang saya buat kayak gitu. ada 3 orang yang dicium langsung sesak nafas gitu. Sesak nafas. Sesak nafas pertama, diagnosa masih Ya. belum diagnosa ya, terutama pantelnya. Kan pantel itu ada P0, P1, P2. Tadi saya sudah singgung. Diagnosa pantelnya harus tepat karena setiap pantel menunjukkan kondisi tubuhnya. Nah, CU itu menyelesaikan masalah kondisi tubuh itu. Masing-masing CU mewakili kondisi tubuh gitu. Nah, kalau tidak tepat, itu ada kemungkinan memang diagnosanya kurang tepat pada saat di CU, sesak. Satu itu. Yang kedua, kalau kita mau men-CU seseorang, kalau kita masih ingat pelajaran basic dulu, ya, itu tidak boleh langsung keras, tapi diawali dari yang sederhana dulu. Ya, diawali dari yang ringan dulu. Tak boleh langsung dia, ayo lawan, maksimal gitu. Nah, itu tidak bisa. Ya, atau kalau memang tidak bisa, dicebuk, dia tidak mampu, diawali dengan melangkah kaki kendor ke depan, pantelnya tetap disesuaikan. Jadi pukul tumit juga bisa kalau misalnya orangnya masih lemah. Atau kalau darahnya sangat pekat, boleh kita panaskan dulu tulang belakangnya. Ya, masih ingat ada setrika ya, ayam. Ya, itu tulang belakangnya dipanaskan supaya sarafnya lebih hangat, pembuluh darahnya lebih hangat, darah jadi lebih lancar gitu. Nah, itu dipanaskan. Dengan apa? Pakai iron, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Bang Padile, coba diagnosanya dievaluasi. Kendor pantelnya terutama tipe pantel apa. Nah, ini yang seringkali kendornya selesai, pantelnya tidak. Gitu. Nah, dosisnya coba kita kurang, kita kasih kurang dosisnya. Jangan punya tenaga 100, jangan dipakai 100. 50 saja. Pelan-pelan, tapi diulang-ulang, kan begitu. Ya. Terus darahnya pekat atau tidak? Boleh dikurangi pekatnya dengan bekam kalau memungkinkan, ya. Ya, atau kalau dari sudut pandang medis dicek kolesterol, trigliserida, asam urat, gula darah, BA1C misalnya gitu ya. Semakin pekat kan semakin berat. Itu kan nggak bisa menutrisi sel kita. Kita paksa aktivitas nggak kuat gitu. Jadi pelan-pelan saja. Jadi dosisnya tidak boleh langsung full ya. Atau boleh juga dipukul tumit atau melangkahkan kaki gitu ya. Pukul tumit atau melangkahkan kaki. Begitu ya. Coba dicek lagi ya. Yang terakhir tuh, Dok, ada satu kasus tuh, dia ada cancer juga. Apakah itu punya efek juga? Iya, ada. Tapi kerjakan saja sesuai kaidah PAS, ya. Kan kita memperbaiki strukturnya. Nah, sedangkan nanti perkara yang lainnya biar diselesaikan sama yang lain, entah pakai herbal, entah pakai obat dan lain sebagainya. Tapi kan kita memperbaiki struktur rangkanya. Nah, supaya sirkulasinya lebih lancar, ya. Insya Allah. Gitu ya, Pak Fadil. Baik, Aman baik, ya? baik. Terima kasih, Dok. Siap. Aman. Oh, ini ada Pak Soleh, Masya Allah. Pak Soleh, sakit jantung, boleh tuh disantangin di TikToknya tuh. Ada kondisi sakit jantung, angina, sembuh ya. Ada juga bypass, sudah pasang ring. Sudah di bypass, sudah pasang ring. Widih, ngeri. Mengerikan gitu, Ini Masya Allah. Ya, ini rezeki dari Allah ya. Jadi yang saya sampaikan itu sama yang dialami oleh Pak Soleh. Ya, Alhamdulillah kita bisa bantu. Bayangkan ya, orang mau ibadah haji, sudah tunggu lama ya, 13 tahun, 15 tahun. Malaysia berapa? Antri berapa tahun sekarang? Malaysia berapa tahun sekarang mau naik haji? Atau sama lamanya dengan Indonesia? berarti mungkin. Berarti berapa kalau dari Malaysia, Kak? Apanya? Berapa Kalau lama? dari Malaysia berangkat haji berapa ya, Kak? Biayanya. Berapa lama naik tunggu haji?
Berapa lama? Nunggunya. Wih, lama. Lama ya. Itu sudah mau berangkat, ternyata nggak bisa karena kesehatannya terganggu. Kan sedih. Sudah tunggu lama-lama, malah nggak bisa berangkat gara-gara sakit. Insya Allah ya. Wow. Oke, ini tanya. Tulang ekor patah, waduh. Kalau patah, jadi tulang kita itu kalau patah akan menyambung dengan sendirinya. Dengan catatan, itu nutrisi atau aliran darah yang ada di tempat patah itu bisa membawakan bahan untuk menyambung kembali. Jadi kalau patah tidak bisa dipas. Patah biarkan sambung dulu, ya. Ya, jadi tidak diapa-apakan juga akan menyambung. Masalahnya dengan patah itu sudah berdampak kemana? Ya, saya ada cerita jatuh tahun lalu, lumpuhnya sekarang gitu. Tulang ekornya tidak patah, tapi jatuh duduk di anak tangga gitu. Di tangga itu jatuh duduk. Masih bisa jalan, tapi 1 tahun kemudian semakin lemah sampai tidak bisa jalan. Ya, sehingga tulang ekor yang terdampak sakit itu banyak ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa terdampak gitu. Nah, mudah-mudahan tidak sampai parah ya gitu. Kita maksimalkan bantu. Kalau sudah nyambung 3 mungkin 6 bulan, nah kita bantu koreksi dengan gerakan terapi pas yang sederhana. Begitu ya, Bu Nunu. Oke, ada lagi yang mau ditanya atau sudah cukup Ya, jelas? jazakallah khair, Ustaz apa dokter. Masya Allah. Waalaikumsalam. Sekarang sudah mudah di Malaysia, cukup saja uangnya. Kesehatannya lulus, bisa bergaji gak kelamaan seperti dulu. Ya sama, kalau sudah punya uang bisa berangkat haji. Ya, kesehatannya lulus lah. Pada kadang-kadang uangnya sudah cukup, kesehatannya tidak nggak berangkat ya. Insya Allah Bu Fuzia, Bu Fuzia Hanum. Ya, ya. Ya. Ada lagi mau tanya? Kalau sudah, kita akhiri. Insya Allah. Tinggal praktek saja ya. Pakai dosis tadi. Silahkan dicatat perkembangannya untuk diri sendiri maupun pasien. Insya Allah nanti 3-4 bulan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Insya Allah. Ya. Oke, saya kira udah cukup ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Dengan sedikit pemahaman yang baru saya juga pahami belum 1 tahun ya. Beberapa bulan yang lalu ternyata semakin hari gerakan PAZ, pemahaman PAZ itu benang merahnya semakin terlihat dan kita akan semakin mudah memahami. Insya Allah gerakan yang seolah-olah sederhana itu ternyata dampaknya luar biasa untuk tubuh kita. Termasuk hanya sekedar cara berjalan. Kita mulai dengan japas yang baik, japas yang sesuai dengan kaidah, japas yang bisa didosiskan agar muncul neurotransmitter ya yang itu nanti akan memperbaiki sel-sel yang rusak baik itu di otak, di pembuluh darah bahkan di jantung ya. Mendoakan Bapak Ibu semua yang hari ini hadir bisa bermanfaat, tetap sehat ya, membantu yang sesama dan Allah berikan keberkahan dan senantiasa diberikan perlindungan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dulu juga boleh. Jazakallah khairan. Dokter Sentot. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, izin untuk menyampaikan ya, insya Allah pendaftaran untuk Jambore masih terbuka ini. Kalau misalkan lihat di grup sudah hampir 150 peserta yang insya Allah akan hadir di rumah 250. Fast ini. Berapa dok? 250. Sudah naik lagi? 250. Oh, 250. 250 ya, hampir 250, Masya Allah, luar biasa. Sudah 250. Oh, sudah 250. Allahu Akbar. Jadi, insya Allah nanti kalau untuk tempat bermalam, insya Allah panitia sudah Pak Ulil udah share ke teman-teman yang lain mungkin di masing-masing daerah. Barangkali nantinya ada
yang mau pesan tenda, karena nggak mungkin kalau di gedung bebek saja itu nggak akan ikutin. Masya Allah, ini akan menjadi momen yang luar biasa, karena yang hadir bukan hanya dari Jawa. Yang setiap kita selalu bertemu dengan HAM, Masya Allah, luar biasa. Sih, ada kesempatan ada apa? Ada yang bisa diikhtiarkan untuk bisa ikut hadir, termasuk yang dari Malaysia ya. Barangkali ada yang bisa ikut hadir. Fadal, silakan. Insya Allah masih terbuka pendaftarannya. Dan Bapak Ibu, terima kasih. Nanti untuk rekaman video akan dibagikan oleh adminnya. Itu langsung ke masing-masing insya Allah ya, ke masing-masing peserta. Jadi hasil rekamannya akan dibagikan langsung ke masing-masing peserta. Dan mohon izin untuk diulang bahwa materi ataupun materi slide itu tidak dibagikan. Daripada mikirin materi, mendingan rekamannya saja yang kita lihat nantinya. Baik, sekali lagi sebelum kita akhiri, marilah saya mohon izin waktu 10 detik sampai 15 detik untuk kita kembali menundukkan kepala. Kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua, agar syiar kita, apapun namanya nanti, metode yang telah diwariskan kepada kita oleh Gurunda Ustadz Haris rahimahullah. Jadi apapun namanya, mudah-mudahan wasilah ini terus berjalan hingga yaumil qiyamah. Baik, berdoa kami persilahkan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf. Dan marilah kita sama-sama tutup. Dan sebelum nanti kita tutup ya, sebelum kita akhiri, mohon izin untuk yang berkenan untuk open cam, itu silakan open cam, kita foto bareng, lalu mungkin perhalaman ya, bisa perhalaman. Jadi, tapi sebelumnya kita akhiri dulu dengan 3 kali istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaih. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya Fakhr Razi, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, bisa open cam. Lampas. Sebentar. Ya. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, ini kok masih sepi ini. Nggak apa-apa ya. Masih sepi gambarnya, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Izin undur diri. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Mungkin pekan depan insya Allah masih libur sementara ya. Karena memang persiapan untuk